Halo semua, perkenalkan nama saya Yose Amnesta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi. Perkembangan sistem informasi atau teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Mengapa? Karena terciptanya sebuah teknologi dengan adanya kemajuannya itu disebabkan karena manusia memiliki akal. Manusia memiliki akal digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah agar hidup lebih baik dan lebih aman. Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari di kehidupan sekarang, apalagi di era sekarang. Mengapa? Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat dan juga untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan sebuah masalah dan menghemat waktu. Kita beri contoh seperti dulu para petani membajak sawah menggunakan yang namanya kerbau, yang dimana kerbau itu digunakan untuk membajak sawah dengan cara memutar atau mengelilingi sawah itu sebelum para petani melakukan bercocok tanam. Dan sekarang para petani menggunakan traktor, yang dimana traktor itu terdapat sebuah mesin, dan mesin itu dirancang oleh manusia dengan menggunakan akal, dan terjadilah sebuah mesin yang digunakan sebagai tenaga untuk memutar alat dari traktor tersebut. Teknologi juga bisa dijadikan sebagai indikator dari status sebuah negara. Sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara maju jika di dalam satu negara atau satu wilayah terdapat banyak sekali teknologi. Itu bisa dikatakan sebagai negara maju. Sedangkan di satu negara atau satu wilayah sedikit atau minimnya menggunakan teknologi, itu seringkali disebut sebagai negara gagal, atau yang kita sering dengar sebagai masih negara berkembang. Dengan semakin pesatnya teknologi di era sekarang, kita harus melakukan yang namanya mengadaptasi perubahan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan memfokuskan dengan bisnis berbasis digital, era digital telah membuka pertanda bahwa pintu perdagangan telah terbuka lebih lebar, yang artinya tidak memiliki batas. Kita bisa menjangkau orang dimanapun dan kapanpun, dan kita bisa menyelesaikan sebuah transaksi dimanapun dan kapanpun. Berkaitan dengan itu, maka sebagai pengusaha Anda memiliki yang namanya peluang cukup besar untuk mengembangkan usaha bisnis Anda. Senada dengan itu pula, artinya jumlah pesaing atau kompetitor Anda juga bertambah. Oleh karena itu, Anda perlu yang namanya memiliki strategi bisnis yang merupakan hal terpenting dalam menjalankan sebuah bisnis. Misal saya memiliki sebuah bisnis dan saya harus memenangkan dan melayani masyarakat, yaitu dengan cara, apalagi di era digital sekarang, yaitu dengan cara mengubah sistem perdagangan dari konvensional atau tradisional ke sistem digital, di mana memanfaatkan bisnis ini secara digital melalui daring atau online. Bisa membuat promosi melalui media sosial, membuka jasa pre-order, yang dimana ide ini tidak begitu mengeluarkan modal yang berlebih. Memanfaatkan sumber daya yang ada di era digital ini, seperti memanfaatkan internet sebagai panduan referensi dan search about perusahaan, memanfaatkan komputer atau sejenisnya untuk tempat memanage data dan setiap informasi melalui internet, dan Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang Anda kelola. Selain itu, Anda dapat dengan mudah mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor Anda. Artinya kita
bisa mengetahui apapun itu informasi yang ingin kita cari. Yang tadi sudah saya sebutkan, kita ingin mencari tentang seperti apa sih kompetitor kita, apa sih yang telah dia lakukan, itu bisa kita cari dengan cara melakukan googling yang kita sebut sekarang menggunakan internet. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.